Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran terkait sistem urineria. Perkenalkan, saya Silvia Paridatul Huda, mahasiswi program studi S1 Kebidanan Lintas Jalur, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Mari kita bahas terlebih dahulu terkait apa itu sistem urineria. Sistem urineria atau sistem perkemihan adalah sistem yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan keratinin, bahan asing dan produk sisa lainnya. Organ-organ yang tergolong ke dalam sistem urineria. Yang pertama adalah ginjal, berfungsi untuk menghasilkan urin, terletak pada dinding posterior abdomen di sebelah kanan dan kiri, panjang 6-7 cm dengan tebal 1,5-2,5 cm dan berat 140 gram. Ginjal berbentuk seperti biji kacang dengan sisi dalam cekung dan merupakan tempat masuk serta keluar pembuluh ginjal. Struktur ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Struktur ginjal kecil disebut nefron yang terdiri dari badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Fungsi ginjal diantaranya 1. Memegang peran penting dalam pengeluaran zat-zat toksik, 2. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dan protein urin, keratin dan amoniak, 3. Mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah, 4. Mempertahankan keseimbangan asam basa darah, 5. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting, 6. Menghasilkan hormon eritopetin untuk produksi sel darah merah, dan 7. Mengatur tekanan darah. Selanjutnya adalah ureter. Ureter merupakan saluran urin dari ginjal ke kandung kemih dengan panjang 35-40 cm yang terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari korteks dan medula. Ureter terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing terhubung ke kandung kemih. Kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga pada sistem ekskresi yang berfungsi untuk menampung cairan hasil penyaringan dari ginjal. Kandung kemih terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul dengan bentuk menyerupai buah pir. Bagian bawah kandung kemih disebut dengan basis, bagian atas disebut fundus. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina yang dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk suatu ruang yang disebut capum Douglas. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan berfungsi untuk menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Uretra pada pria berkelok-kelok dengan panjang 17-22,5 cm dan digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Sedangkan uretra pada wanita hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran urin dengan panjang 2,5-3,5 cm. Urin. Karakteristik urin normal memiliki volume 1-2 liter per hari dengan warna kuning jernih atau tergantung kepekatan dan terapi yang sedang dilakukan. Urin berbau amoniak dengan reaksi asam. Komposisi urin. Air 95-96%, benda padat 4%, pigmen bilirubin dan urobilin, toksin dan hormon. Tahap pembentukan urin diantaranya filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen. Sebagian yang tersaring adalah cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring tersebut ditampung di simpai Bowman lalu diteruskan ke tubulus. Produk yang tersaring diantaranya glukosa, air, sodium, klorida, sulfat bikarbonat, dan lain-lain. Reabsorpsi.
Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium, klorida, sulfat, dan beberapa ion bikarbonat di tubulus. Reabsorpsi pasif atau obligato-reabsorpsi terjadi di tubulus atas, sedangkan reabsorpsi aktif atau reabsorpsi fakultatif terjadi di tubulus bawah. Sekresi merupakan tahap pembentukan urin yang terakhir yang dimana dilakukan penyerapan kembali urin dan diteruskan ke pelvis ginjal untuk diteruskan keluar. Tahap pembuangan urin terjadi ketika kandung kemih terasa penuh sehingga menyebabkan distensi kandung kemih dan terjadilah refleksi kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus dan relaksasi sphincter externus yang menyebabkan pengosongan kandung kemih atau miksi. Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh adanya pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Hal tersebut disebabkan karena sering menahan urin dan kurang minum air putih, kelebihan asam urat, kelebihan kalsium, dan berat badan berlebih. Adapun gejalanya diantaranya sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, dan jumlah urin yang keluar sedikit bahkan tidak keluar sama sekali. Selanjutnya adalah nefropati diabetik, merupakan keadaan di mana pembuluh darah kecil pada ginjal rusak secara perlahan yang disebabkan oleh kadar gula tinggi di dalam darah sehingga mempengaruhi kemampuan ginjal. Di antara penyebabnya yaitu gula darah tinggi, dan menderita diabetes tipe 1 atau 2. Gejala yang terjadi diantaranya terasa letih, mual muntah dan kehilangan nafsu makan, sakit kepala, kulit kering, tekanan darah tinggi, buang air kecil sedikit, dan terdapat protein urin. Video tersebut merupakan video pembelajaran yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.